Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasriatun Hasanah, NIM 710141919 dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi B 2019. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran Brain Purge. Dalam kegiatan belajar mengajar, seharusnya seorang guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan materi yang hendak disampaikan. Hal ini guna mempermudah peserta didik dalam menerima dan memahami materi tersebut. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran Brain Purge? Metode pembelajaran Brain Purge secara bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pembersih otak. Lantas, apa yang dimaksud dengan pembersih otak? Jadi, sebelum seseorang menemukan solusi-solusi yang baru, sebaiknya seseorang membuang atau merefresh pikiran yang terdahulu dan menggantinya dengan ide-ide yang terbaru. Tentunya dengan cara merefresh pikiran yang negatif dan membuang pikiran-pikiran yang sudah tidak lagi digunakan, sehingga akan tercipta ide-ide yang baru yang lebih kreatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan zaman, seorang guru dituntut untuk dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Untuk itu, seorang guru harus selalu mampu merefresh pikiran peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan otak peserta didik agar selalu bisa menciptakan ide-ide yang kreatif dan mampu merefresh pikiran dengan sendirinya. Metode pembelajaran Brain Purge awalnya dikembangkan oleh Geska pada tahun 1979, di mana metode ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai wadah untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang Anda pikirkan atau untuk mengutarakan gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Namun, janganlah menggunakan metode Brain Purge ini hanya untuk menyingkirkan gagasan-gagasan konvensional. Adapun gagasan-gagasan konvensional yang dimaksud yaitu gagasan-gagasan yang bersifat adat istiadat, kebiasaan, atau yang masih digunakan. Tetapi gunakanlah metode Brain Purge ini untuk mengasah otak dari peserta didik agar terus menciptakan ide-ide yang baru, agar otak selalu berfungsi dan merefresh dengan sendirinya. Metode ini juga merupakan cara yang praktis untuk dapat menghasilkan banyak gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kalian akan menemukan bahwa pembersih otak atau metode Brain Purge ini sama mudahnya dengan metode 6, strip 3, strip 5, tetapi tidak seperti yang terstruktur. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan metode 6, strip 3, strip 5? Metode tersebut adalah teknik brainstorming, tetapi tidak seperti yang terstruktur, yang bertujuan untuk memproses inovasi dalam merangsang kreativitas yang dikembangkan oleh Brain Purge Bread. Adapun tujuan dari metode pembelajaran Brain Purge ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membantu peserta didik mengutarakan bagaimana cara kegiatan ini berlangsung dan menghasilkan ide-ide yang baru. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk merefresh otak dengan sendirinya. Yang keempat, membantu peserta didik agar selalu bisa mengasah dan mengembangkan ide-ide dari otaknya. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan metode Brain Purge dalam kelas. Adapun langkah-langkah penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membuat kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 atau 7 peserta didik dalam satu ruangan kelas. Kemudian, guru menyiapkan alat dan bahan yang meliputi spidol, 2 flip chart, pena atau pensil, selotip, dan kertas post-it. Kemudian diberikanlah 3 kertas post-it kepada masing-masing kelompok dengan warna yang berbeda. Kemudian di setiap kelompok, kertas post-it tersebut dibagikan kepada setiap anggotanya beserta pena yang digunakan untuk menuliskan ide atau gagasan. Kemudian diberikan arahan bahwa masing-masing anggota kelompok untuk dapat menuliskan satu gagasan di kertas post-it tersebut dan menyampaikannya kepada teman di sebelah kanannya. Kemudian diinstruksikan kembali bahwa anggota kelompok harus membaca gagasan di kertas post-it yang baru saja ia terima dan menggunakannya untuk merangsang gagasan yang sama sekali belum mereka temui. Katakan kepada mereka juga untuk dapat menuliskan perbaikan atau ide-ide baru di kertas post-it yang baru dan disampaikan kepada orang di sebelah kanannya.
dan biarkanlah proses ini berlangsung sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Selanjutnya, jika waktu sudah habis, mintalah kepada masing-masing anggota untuk dapat mengurutkan atau memilah kertas post-it tersebut dalam kategori gagasan yang serupa untuk dievaluasi, dan diberitahukan kepada mereka untuk dapat dilakukan di atas meja atau dapat menggunakan flip chart. Dan selanjutnya, mereka melakukan beberapa putaran dengan beberapa ide yang telah peserta didik tulis. Selanjutnya, diberikanlah sesi tanya-jawab atau diskusi. Metode Brain Purge ini merupakan salah satu kegiatan tentang penulisan otak asli yang dikembangkan di Jerman dan merupakan salah satu kegiatan yang paling populer saat ini dan banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Metode ini merupakan pelengkap alami untuk bertukar pikiran dan hendaknya digunakan paling tidak dengan durasi 10-15 menit. Banyak pelatih dan juga fasilitator yang menggunakan pendekatan ini sebagai cara untuk memulai sesi pertukaran pikiran, dalam hal bahwa kegiatan tersebut berfungsi sebagai kegiatan pembersih untuk dapat memungkinkan peserta didik memunculkan berbagai ide dengan persepsi mereka tanpa harus menunggu lama. Mungkin pertanyaan diskusi yang paling berguna untuk digunakan dalam hal ini adalah meminta peserta didik untuk membahas mengapa metode ini dapat menghasilkan lebih banyak gagasan daripada traditional brainstorming atau brainwriting activities di mana gagasan ini dibagikan. Pertimbangkan juga untuk membuat peserta didik berdiskusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang paling membantu tentang pelatihan ini? Apa yang paling menantang? Apa yang bisa kita terapkan? Apakah latihan ini bisa membantu di masa mendatang untuk sesi berikutnya? Apa yang kamu pelajari? Apa yang dapat kita gunakan dari latihan ini? Gagasan apa yang dapat dihasilkan? Dan ide yang mana yang lebih menarik? Kemudian, ajaklah peserta didik tersebut dalam suatu ruangan setelah melakukan metode pembelajaran ini untuk membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui seberapa bermanfaatkah metode ini bagi peserta didik. Ya, demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai metode pembelajaran Brain Purge. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.